Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan umur pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya mengetengahkan kepada kita tema tentang mengampuni bagian yang kedua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan salah satu aspek paling mendalam dan transformatif dalam kehidupan Kristen, yaitu pengampunan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, rasa sakit dan kesalahan, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus diajarkan untuk merespon? Karena ini penting kita ketahui, karena ini menentukan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, Rasul Paulus menulis demikian: sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa dasar dari pengampunan kita terhadap orang lain adalah pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Siapakah di antara kita yang tanpa dosa? Siapakah di antara kita yang tidak pernah memiliki masa lalu yang kelam di mana kita telah berbuat dosa terhadap Tuhan? Namun perlu direnungkan bahwa melalui kasih karunia-Nya Tuhan telah mengampuni kita. Ya, karena kasih karunia-Nya lah kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Sesungguhnya kita enggak layak menerima pengampunan itu. Namun oleh karena kasih-Nya, Ia mengaruniakan kepada kita anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita beroleh keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menyalurkan kasih dan pengampunan yang sama kepada sesama kita. Hal yang kedua adalah kita harus meneladani Yesus dalam memberi pengampunan. Yesus telah memberikan contoh tertinggi tentang pengampunan saat Dia disalibkan dalam penderitaan yang luar biasa. Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam momen kesakitan dan penghinaan, Yesus memilih untuk mengampuni. Sehingga dengan jalan demikian, kita beroleh pemulihan. Ya, hanya dengan pengampunan kita mendapatkan pemulihan. Dan Tuhan merindukan kita untuk supaya kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Namun yang menjadi pertanyaannya, jika Yesus dapat mengampuni mereka yang menyalibkannya, apakah kita tidak dapat mengampuni mereka yang menyakiti kita dalam cara yang jauh lebih kecil? Pertanyaan ini perlu kita renungkan agar kita beroleh damai sejahtera di dalam hati. Hal yang ketiga adalah pengampunan membebaskan kita. Seringkali kita berpikir bahwa dengan tidak mengampuni, kita menghukum orang yang telah menyakiti kita. Namun di dalam fakta, kita justru mengikat diri kita sendiri dengan rantai kepahitan dan dendam. Damai sejahtera dan sukacita jauh dari hidup kita. Pengampunanlah yang membebaskan hati kita dari beban tersebut, sehingga kita boleh memiliki damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15, Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi pengampunan bukan hanya tentang hubungan kita dengan sesama, tetapi juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya mengampuni? Secara jujur, mengampuni bukanlah proses yang instan, terutama ketika luka yang ditimbulkan sangat dalam. Namun ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama adalah berdoa. Mintalah kekuatan dan bimbingan dari Tuhan untuk dapat mengampuni. Ya, kita harus berdoa karena kita harus akui bahwa kalau kita tidak melibatkan Tuhan untuk mengampuni, itu tidak akan mungkin. Hal yang kedua adalah mengakui rasa sakit. Tidak perlu menyangkal atau meremehkan rasa sakit yang kita rasakan. Akuilah perasaan tersebut di hadapan Tuhan, dan di saat engkau mengakui itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan membantu kita sebab Ia mengasihi kita. Hal yang berikutnya adalah kita harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Jadi pengampunan adalah keputusan, bukan perasaan.
Meskipun perasaan kita mungkin belum siap, namun kita bisa memilih untuk mengampuni. Dan tentu untuk mengambil keputusan ini, engkau harus melibatkan Roh Kudus untuk membimbing. Hal berikutnya adalah kita harus melanjutkan dengan kasih. Setelah kita memutuskan untuk mengampuni orang lain, berusahalah untuk mencintai dan mendoakan orang tersebut. Bawa dia di dalam doa, jauhkan untuk mengutuk atau mengharapkan kecelakaan orang lain. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan dan yang kuhormati, dunia membutuhkan lebih banyak pengampunan. Baik itu dalam keluarga, di dalam komunitas, dan juga di dalam bangsa kita. Ada banyak luka yang hanya dapat disembuhkan melalui pengampunan. Mari kita menjadi duta-duta pengampunan dari Tuhan dengan meneladani Kristus yang telah lebih dahulu mengampuni kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan menuju hati yang penuh kasih dan saling mengampuni. Saya Pendeta Zaluku di sini, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.